Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geografi, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori tempat sentral. Apa sih teori tempat sentral itu? Teori tempat sentral atau yang juga disebut dengan teori lokasi sentral merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu kondisi di mana sebuah daerah bisa menjadi sebuah pusat atau sentral yang berkaitan dan memberikan dampak untuk permukiman maupun kota-kota yang ada di sekitarnya. Teori ini juga dikemukakan oleh seorang ahli geografi dan juga ekonomi yang berasal dari Jerman, yakni Walter Christaller di tahun 1933. Dalam teori ini, Christaller menekankan dua aspek yakni ambang dan jangkauan. Wilayah ambang merupakan jumlah minimum orang yang dibutuhkan supaya kegiatan penyediaan dan distribusi barang jasa bisa tetap berjalan. Adapun jangkauan merupakan jarak tempuh yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Manusia cenderung lebih suka beli barang untuk memperoleh barang yang sama. Selanjutnya, sistem Christaller mengasumsikan bahwa adanya hierarki dari barang-barang yang berbeda, hierarki dari wilayah pasar yang berbeda, dan juga hierarki pusat dari urban yang berbeda juga. Barang yang punya hierarki lebih tinggi akan mempunyai market area yang lebih luas. Juga diasumsikan bahwa hierarki dari barang dan juga pusat berkorelasi 1:1. Pada asumsi ini ada juga asumsi tambahan yang berbunyi area pasar dari barang yang lebih tinggi apabila dirasiokan dengan yang di bawahnya akan selalu konstan. Contoh dari asumsi tambahan ini yaitu G3 dan G2. Mempunyai rasio area pasar yang punya level tertentu akan bisa menyediakan semua barang sampai level kota tersebut. Misalnya saja yaitu U3 akan bisa menyediakan G1, G2, dan juga G3. Selanjutnya di sini juga dijelaskan asumsi tempat sentral ini dikembangkan untuk menemukan titik tengah terbaik dari suatu pusat pelayanan. Titik tengah tersebut diharapkan bisa melayani semua wilayah yang ada di dalam zonanya. Teori yang satu ini mempunyai beberapa asumsi di antaranya, yaitu 1. Topografi yang datar dan tidak mempunyai batas. 2. Penduduk yang tersebar secara merata. 3. Setiap pemukiman punya jarak yang sama. 4. Sumber daya tersebar dengan rata. 5. Ada mekanisme distributed design. Dan 6. Ada kompetisi sempurna di mana setiap penjual adalah makhluk yang berbumi. 7. Setiap konsumen punya pendapatan dan juga kebiasaan berbelanja yang sama. 8. Konsumen meminimalisir jarak yang harus dicapai. 9. Tidak ada penjual yang bisa memperoleh untung berlebih atau memperluas wilayah pasar. Selanjutnya, Prinsip dasar dari Christaller ini yaitu cakupan pasar maksimum dengan titik produksi minimum. Prinsip yang satu ini punya arti bahwa titik pusat pelayanan harus dibuat sedikit mungkin untuk melayani area yang sebesar mungkin. Oleh sebab itu, efisiensi titik tengah sangat terlihat pada model-model di bawah ini menjadi perwujudan pendekatan Christaller. Selanjutnya, model teori. Model teori di sini ada 3. Yang pertama, K3, melambangkan prinsip dasar. Di dalam model ini, jarak antar pusat pasar diminimalisir supaya biaya transportasi bisa seminimal mungkin. Pendekatan tersebut bertujuan supaya pembeli bisa lebih mudah mengakses pasar. Ada 6 heksagon yang dibagi 3 dan 1 heksagon untuk yang ada di tengah, sehingga ada 3 heksagon. Yang kedua yaitu keempat, melambangkan prinsip transportasi. Di dalam model ini, panjang jalan diefisienkan karena langsung menuju pusat. Ada 6 heksagon yang dipotong setengah serta 1 heksagon utuh yang berada di tengah, sehingga ada total 4 heksagon. Dan yang ketiga, ke-7, melambangkan prinsip administrasi. Di dalam model ini, semua wilayah heksagon luar masuk ke dalam area pasar pusat. Adapun tujuan utama dari model yang satu ini adalah efisiensi administratif dan juga kontrol pemerintah. Pada model ini ada total 6 heksagon utuh dan 1 heksagon utuh di tengah, sehingga total ada 7 heksagon.
Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini bisa dibaca sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.